Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus atau sahabat-sahabat Kristus, hidup untuk bersaksi bagi saudara-saudara penggemar atau fans atau pengikut hidup untuk bersaksi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Dan pada hari ini saya juga mau membagi sebuah kesaksian mengenai riwayat hidup saya. Sebelumnya itu saya perkenalkan, nama saya Ardianto Tamoama. Biasa saya dipanggil Ardi. Asal saya dari NTT, Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, saudara-saudara, yang saya mau saksikan pada hari ini buat saudara-saudari sekalian, yaitu sebagaimana masalah yang pernah saya alami sejak saya masih kecil, yaitu waktu itu saya masuk sekolah kelas 1 SD. Ya, kalau masuk sekolah kan yang jelasnya kita belum tahu membaca kan, tetapi tentunya butuh belajar. Tetapi yang saya alami saudara-saudari sekalian berbeda. Waktu itu yang terjadi dalam pribadi saya adalah waktu saya kelas 1 SD, saya tidak tahu membaca. Naik kelas 2 juga, saya tidak tahu membaca. Akhirnya saya naik kelas 3 lagi, saya tidak tahu membaca. Dalam raport saya ditulis bahwa saya tidak naik kelas. Akhirnya ibu guru kami ini, dia suruh kami cari singkong. Kalau kalian dapat buah singkong, dia mengatakan hal demikian, kalian akan naik kelas. Akhirnya kami ikuti, kami cari singkong. Singkong itu mungkin cuma satu aja yang kami dapat. Buah singkong di kebun itu udah tidak ada. Tetapi saya bersyukur karena hanya dapat buah singkong itu yang satu. Kami tuntut, kami sudah naik kelas kan Bu, karena kami sudah dapat buah singkong. Akhirnya kami tetap naik kelas karena sesuai janji ibu tadi. Tetapi kalau kami tidak dapat buah singkong tadi, mungkin kami tidak naik kelas. Nah, yang menjadi kesaksian saya saudara-saudara, bahwa sebagaimana waktu itu saya tidak tahu membaca, itu udah banyak penghinaan yang datang kepada diri saya. Ada yang mengatakan, nggak bakalan dia bisa baca, nggak bakalan dia menjadi anak pintar, dia akan menjadi orang bodoh terus, dia tidak akan bisa lagi membaca, apalagi dia udah besar. Waktu itu posisi saya dari kawan-kawan saya semua yang sudah terlebih dahulu lahir dari saya, kakak-kakak saya, malah saya lebih cepat besar dari mereka. Saya malah subur lah kata orang kan, dan saya cepat bertumbuh sekali dari mereka. Nah, saudara-saudara, waktu itu orang sudah memvonis saya bahwa saya tidak tahu membaca. Karena saya cuma naik-naik kelas, tetapi tidak pernah saya mengalami namanya tahu membaca. Apa yang saya alami waktu itu? Saya begitu merasa minder, malu dengan orang, dan juga tidak berani ngomong dengan orang lain. Saya jujur saja, saya benar-benar terpukul dengan kata-kata mereka. Keluarga saya mengatakan hal demikian bahwa saya bodoh. Dari lingkungan saya mengatakan hal demikian bodoh. Guru-guru saya pun juga ada juga yang mengatakan bodoh. Nah, saudara-saudara, kalau kita mendengar perkataan seperti itu sangat sakit sekali. Dan bahkan saya begitu kecewa dan putus asa. Waktu itu saya juga begitu mengalami penyesalan yang luar biasa. Yang membuat saya menyesal apa? Saya begitu terpukul ketika saya dibilang bodoh, tidak tahu membaca, dan saya itu merasakan itu suatu masalah. Dalam diri saya itu, hal ini itu membuat saya tidak bangkit lagi. Kenapa? Karena saya sudah dikata-katain seperti itu, saya memang sungguh malu. Akhirnya saya tidak berani bergaul lagi, saya susah bergaul dengan orang-orang. Duduk dengan orang-orang pun saya juga malu, karena saya merasa terpukul tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, penyesalan saya itu tidak mudah untuk hilang. Putus asa saya itu tidak mudah untuk selesai sekejap mungkin. Tetapi waktu itu saya juga memiliki dendam
Kenapa saya memiliki dendam? Waktu itu kalau saya melihat dari keluarga saya, suka mereka pukul saya. Dari orang tua saya, baik saya salah atau tidak, kesalahan itu ditimpakan kepada saya dan nanti saya yang kena hajar dari mereka. Nah, dalam hal ini yang membuat saya dendam, waktu saya belajar disuruh baca. Saya kan belum begitu lancar membaca, juga hafal abjad pun tidak tahu. Ketika saya membaca dan saya salah membaca, orang tua saya kan sudah mempersiapkan kabel, sudah mempersiapkan potongan dari ban motor itu, yaitu karetnya. Nah, kalau saya salah membaca, maka akan dipakai pukul dengan barang itu. Dan benar-benar terjadi. Waktu itu saya benar-benar merasa sakit dan menderita sekali karena kena pukulan karet dengan kabel tadi. Apa yang terjadi? Waktu itu saya mengalami sakit seminggu. Saya sakit, hampir saya tidak bisa bangun. Jalan pun susah-susah. Tetapi saya hanya tetap bersabar. Saya berpikir, saya tanya sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, seandainya kalau saya tidak tahu membaca, kalau saya pergi ke tanah orang nanti merantau, bagaimana saya bisa tulis surat untuk orang tua saya? Bagaimana saya kasih kabar kepada orang tua saya kalau sampai saya tidak tahu membaca? Salah satu itu yang ada dalam diri saya. Tetapi waktu itu saya tetap berjuang belajar. Saya tetap berjuang membaca. Saya naik kelas 4, saya diajarkan oleh guru-guru saya. Mereka ajarkan abjad, setelah itu disuruh saya sambung-sambung. Ya, puji Tuhan di situ saya bisa sambung huruf. Saya bisa membaca. Suatu hari di gereja kami ditantang, dikasih satu ayat untuk menghafal. Saya disuruhnya Matius 7 ayat 7. Lalu ada kawan saya bilang, kamu kan belum tahu membaca, ngapain kamu ambil ayat itu? Saya bilang, nanti saya suruh orang lain membacanya, saya tinggal menghafal. Akhirnya benar, saya suruh orang lain membaca, saya yang menghafalnya. Nah, itulah mulainya Tuhan memberikan saya hikmat. Kenapa? Kalau kita melihat itu Matius 7 itu kan tentang hal berdoa. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat secara manusiawi, saya memang orangnya begitu pendendam waktu itu ya. Apalagi saya dipukul dari keluarga dan juga orang tua. Saya bahkan dendam sendiri dengan orang tua. Saya bilang, tunggu saya nanti besar. Kalau saya tidak dendam, kalau saya tidak akan lawan. Tetapi bersyukur-syukur saya masih kecil. Tetapi waktu saya besar, Tuhan mengubah. Kedendaman saya dibasuh. Akhirnya hilang. Dan saya menjadi anak yang mengikuti Kristus. Nah, saudara-saudara, kesaksian saya ini kalau melihat begitu rumit. Nah, waktu saya masih SD, saya juga mengalami sakit. Mengalami sakit yaitu gelap muka. Kalau saya berjalan itu, kalau saya duduk lama, tiba-tiba saya bangun dan saya berjalan, saya tidak bisa lihat jalan. Gelap semua di depan saya. Tiba-tiba di muka saya ini ditutup sekali. Kepala saya pusing. Saya pernah jatuh, saya pingsan. Dan waktu itu memang benar-benar sakit sekali, kayak saya orang yang sakit ayan gitu. Menurut orang tua saya melihat waktu saya jatuh. Itu kedua kalinya. Yang pertama saya jatuh. Akhirnya ada suatu hari kami adakan jalan salib di gereja. Yang jadi peranan Tuhan Yesus di situ saya. Dan akhirnya saya yang memikul salib dan saya yang dipukul, disalibkan, tetapi saya tidak seperti Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib. Karena saya hanya cuma diikat, kalau Tuhan Yesus dipaku. Saya hanya digantung di atas kayu salib. Dan waktu itu saya benar-benar merasa pulih dan merasa sembuh. Bahwa sakit penyakit saya telah dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, seandainya lagi penyakit saya ini kembali, saya percaya waktu saya didoakan oleh hamba Tuhan saya akan sembuh. Nah, akhirnya saudara-saudara, benar-benar penyakit saya ini kembali lagi. Tiba-tiba pagi saya bangun, saya periksa jam, belum saya sentuh HP untuk periksa jam, saya udah tergeletak. Dan kepala saya ini pun bengkak karena saya jatuh. Orang tua saya langsung kaget, mereka langsung bangun urus saya.
Posisi waktu itu saya tidak sadar. Dan mama saya sedang menangis. Mama saya bilang apa? Nak, katanya, sebaiknya kamu tidak boleh lagi sekolah. Tidak boleh lagi ikut persekutuan atau ibadah. Ngapain juga? Kamu katanya udah sembuh. Tapi kok pada saat ini kamu masih mengalami sakit ini? Saya bilang apa sama mama saya? Waktu dia melarang saya jangan ibadah, jangan sekolah, mending tinggal di rumah. Saya bilang begini sama mama saya. Mama, dengar ya, mulai hari ini atau kapan saja Tuhan panggil saya, arti hari ini kamu akan kembali kepadaku. Saya siap, Mama. Ngapain saya harus tinggalkan ibadah, ngapain saya harus tinggalkan sekolah? Nah, itu perkataan saya. Akhirnya mama saya ini berhenti mengucapkan kata-kata itu. Nah, itu yang saya syukuri sekali, dengan kata-kata itu membuat hati mama saya luluh. Dan akhirnya mulai dari situ ada hamba Tuhan dari Jakarta turun ke daerah Sumba dan mendoakan orang sakit. Dan dia tanya saya, kamu sakit apa? Saya bilang, gelap muka. Oh, ini hanya pengaruh kegelapan. Dia berdoakan saya, puji Tuhan saya sembuh. Sampai hari ini saya sembuh. Dan mulai hari itu saya menjadi pelayan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kenapa saya membagikan kesaksian ini kepada saudara-saudara sekalian? Mungkin ada yang pernah dendam, mungkin ada yang pernah putus asa, mungkin ada yang pernah kecewa, mungkin ada yang pernah merasa sakit hati, mungkin ada yang pernah dipukul oleh keluarganya, mungkin ada yang pernah dihina oleh orang tuanya atau dipukul oleh orang tuanya, atau dicaci maki oleh orang tuanya, atau mungkin ada yang diancam oleh orang-orang lain sehingga memiliki rasa dendam, rasa sakit hati. Saudara, saya sampaikan ini semuanya. Mari kita tinggalkan itu. Kita doakan mereka, kita minta pengampunan dari Tuhan supaya Tuhan ampuni mereka. Kalau Tuhan mengampuni kita, mereka juga akan diampuni. Jangan itu menjadi ikatan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ini penting bagi kita untuk kita menjadikan suatu kesaksian dalam hidup. Saya pernah mengalami dendam. Bahkan saya pernah mau membunuh orang hanya karena dendam saya. Bahkan saya ikut bela diri. Untuk apa? Supaya saya dendam. Kalau saya udah bisa bela diri, saya bisa lawan mereka yang pernah olok-olok saya, yang pernah menyakiti saya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan, dan saya tinggalkan bela diri saya. Kenapa? Karena lebih penting melayani Tuhan daripada bela diri, daripada dendam. Dendam tidak ada gunanya, tetapi melayani Tuhan seumur hidup. Saudara-saudara, saya membagikan kesaksian ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Saya aja dipulihkan oleh Tuhan dari rasa dendam, dari rasa sakit hati, putus asa, kecewa. Saudara pun pasti dipulihkan oleh Tuhan. Saya akan doakan saudara supaya saudara juga dipulihkan Tuhan, supaya saudara juga diberkati oleh Tuhan. Nah, dari kesaksian saya tadi, waktu saya tidak tahu membaca, ketika saya sudah tahu membaca, ketika Tuhan sudah pakai hidup saya, di situ saya menjadi berkat bagi orang lain. Nah, waktu itu saya kembali lagi waktu saya tidak tahu membaca. Suatu hari saya mimpi, saya membawa motor. Waktu itu saya membawa motor, saya mengalami kecelakaan. Tetapi kalau posisi benarnya dalam dunia nyata, saya membawa motor tidak pandai. Saya memang tidak pandai sama sekali bawa motor. Tapi dalam mimpi saya bisa bawa motor. Apa yang terjadi? Saya jatuh. Tetapi saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Akhirnya ada langsung yang mengangkat saya naik terbang ke atas, dan saya simpan ke suatu rumput yang sejuk. Waktu itu saya tidak mengalami rasa sakit sama sekali. Akhirnya muncul satu firman Tuhan, Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Di situ firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dari situ saya menghayal-hayal, saya mengingat-ingat ayat itu. Waktu saya bangun, saya tanya sama orang tua tidak ada yang menjawab. Tetapi ketika saya sudah tahu membaca, saya berusaha mencari, dan saya mengingat apa kata firman Tuhan itu, takut akan Tuhan dalam mimpi itu. Saya mencari, rupanya benar bahwa di Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, rupanya benar takut akan Tuhan. Jadi dalam pribadi saya, lebih baik saya takut Tuhan daripada saya takut manusia. Kalau saya takut manusia, banyak mengecewakan. Kalau kita takut kepada sesama kita, banyak membuat kita putus asa dan sakit hati. Nah, saudara-saudara, itulah yang membuat saya sadar. Dan waktu saya dipanggil untuk menjadi guru sekolah minggu, saya juga hanya berkata, saya hanya mau memimpin pujian
tidak mau membagikan cerita firman Tuhan karena saya tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Saya bilang sama guru sekolah minggu saya dulunya. Tetapi setelah itu dia panggil juga saya untuk menjadi guru sekolah minggu. Nah, saudara-saudara, waktu saya mengatakan hal demikian, saya malam itu mimpi. Ada di gereja besar, ada salah satu seorang ibu yang berpakaian putih, tetapi saya tidak melihat mukanya. Saya melihat mukanya, tetapi saya tidak mengenal siapa dia. Waktu itu dia pampangkan spanduk. Di situ tertulis Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya berpikir, ini kan ayat hafalan saya dulu, lalu kenapa bisa muncul? Saya bilang kan. Akhirnya saya tanya sama orang tua saya tidak pernah respon. Orang tua saya tidak pernah memberikan pengertian itu, tetapi rupanya pengertian itu Roh Kudus yang memberikan kepada saya. Sehingga saya tahu, oh rupanya minta itu kita harus berdoa kepada Tuhan. Meminta apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan. Tuhan pasti kasih. Akhirnya saya meminta hikmat, saya mencari apa yang belum saya dapat, saya mengetuk hati Tuhan, Tuhan membuka jalan. Akhirnya saya mempunyai jalan keluar, dan akhirnya saya boleh dikatakan menjadi pelayan Tuhan juga. Sampai hari ini saya bisa menjadi anak yang sekolah teologi di Kalimantan, yaitu Yayasan STT Aras Tamar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kesaksian saya ini menjadi berkat. Jangan pernah lupakan Tuhan. Apapun masalahnya, Tuhan mengasihi saudara, demikian Tuhan mengasihi saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.